sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma teman-teman semua yang insya Allah menjadi para penikmat surga di akhirat nanti, amin. Yang merupakan tanda bahwa surga itu merupakan tanda karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah itu ridho kepada penghuni surga itu. Insya Allah, amin. Kita semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan mendongeng model tasawuf Cirebon, pada bukan, karena keilmuan tentang tasawuf dalam hal ini adalah thariqah syathariyah itu bukan dari Cirebon, atau sudah ada dari yang sebelum-sebelumnya, dari India, bahkan dari Makkah dan Madinah. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang lam alif cahaya. Lam alif cahaya. Sekarang saya ingin tanya, cahaya itu apa? Ilmu agama petunjuk ya. Tapi kalau kita pikirannya sebagai orang yang hidup di dunia, karena pikirannya kita kan hidupnya masih di dunia, tentunya Allah akan memberikan pengertian-pengertian yang berhubungan, yang bisa masuk akalnya orang yang tinggal di dunia. Kira-kira apa Bu yang namanya cahaya itu? Sinar, cahaya, komar, bulan itu sama saja. Bray. Apa Mas? Kira-kira cahaya itu apa? Iya, tiadanya gelap. Itulah prinsip orang politis. Tiadanya gelap. Jadi cahaya di sini, untuk pengertian cahaya menurut ilmu alam IPA, apa itu cahaya? Fotosintesis. Hah? Fotosintesis. Cahaya itu adalah energi, tenaga yang berjalan secara garis lurus. Jadi cahaya ini akan lurus jalannya, tidak dangdutan Bu, lenggak-lenggok itu nggak ada, itu cahaya. Tapi begitu mental ke sana, ya lurus lagi. Ini ke sana, pental lagi, dia lurus lagi. Itu sifat cahaya, itu adalah lurus. Ya Bu. Cahaya ini akan bergerak lurus. Anda melihat bintang. Bintang itu kita lihat dari bumi, itu ada dua macam. Memang itu adalah bintang yang berupa seperti matahari, artinya dia mengeluarkan cahayanya sendiri. Yang jaraknya dari bumi berapa jauh Mas? 50 juta kilometer. Wah, bukan kilometer. Cahaya. Tahun cahaya. 1000 tahun cahaya. Aduh, pada kecepatan cahaya itu tidak ada, sampai hari ini tidak ada yang lebih cepat dari cahaya. Tercepat nanti dulu, kalau tak terhingga. Nanti melompat ceritanya. Nanti sampai ke sana. 300.000 kilometer. Iya. Syukur ada apal sih. Bicaranya agak keras aja supaya masuk bareng-bareng ya. Nah, jadi cahaya itu energi yang berjalan dengan lurus.
Kemudian apa lagi? Keistimewaan cahaya itu. Cahaya itu energi. Pernahkah Anda mendengar hukum kekekalan energi? Apa itu? Newton. Ya, MC kuadrat, tapi gimana? E sama dengan MC kuadrat. Ah, iya, Mas, lumayan. SMA IPA ya. Artinya apa? Energi akan tetap ada, langgeng, bakok, manakala tidak ada energi lain yang tidak mempengaruhi. Ibu lempar batu di angkasa luar, lempar, buat berjalan kan batu itu, terbang di angkasa bebas. Selama tidak ada energi lain yang membentur atau membelokkan dia, maka batu yang ibu lemparkan itu adalah kekal. Tapi kalau tabrakan berarti kan yang tidak kekal, atau dipengaruhi energi lain, yaitu gaya tarik sebuah planet. Dekat-dekat planet, nah akhirnya jadi meteor belok, nanti gimana? Tertunda. Kebakaran karena ada atmosfer dari planet itu. Pak Sukronya yang seneng batu, nah itu cepet-cepet nyari itu. Di mana jatuhnya? Nah, diambil. Nah, namanya batu meteorit. Jadilah cincin, jadilah keris nantinya. Ditempa oleh empu, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita memiliki cahaya yang merupakan karunia dari Allah, yang dilindungi oleh Allah, yang Allah itu al-muhit, yang maha meliputi, dijaga oleh Allah, tidak ada energi lain, tidak ada tenaga lain yang mempengaruhinya, maka kitanya bakal kekal, jangan ragu-ragu. Itu sudah pasti. Ini ilmu pasti. Yang saya sampaikan bukan ilmu yang tidak pasti, pasti terjadi. Tapi kuncinya adalah Allah itu. Nah, karena kuncinya Allah itulah, maka kita kembalikan kepada Allah, kita meminta kepada Allah dengan sebuah doa. Doa itu juga yang ngarang siapa? Gusti Allah, bukan karangan nabi, bukan karangan wali, bukan karangan siapapun, tetapi adalah memang diciptakan, dibuat, dikarang dan dijadikan sesuatu yang bakok, kekal, abadi, ya Allah itu sendiri. Artinya bukan hanya sekedar doa, tetapi Allah sudah mempersiapkan. Persiapan itu apa namanya? Sudah mempersiapkan apa? Fasilitas. Bahasa doa itu fasilitasnya ada. Nah, kita coba. Ayo dibantu sayanya. Dibacakan At-Tahrim ayat 8. Surat At-Tahrim ayat 8 dibaca terjemahannya saja dulu secara lengkap. Dari awal Iya, semuanya. iya, Terjemahannya aja. terjemahannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ya, terima kasih. Luar biasa ya. Jadi ada persyaratannya, yaitu kita bertaubat secara murni. Iya.
Murni, kata-kata di sini terjemahannya. Iya. Terjemahannya Kang Asin itu, Profesor Asin. Murni. Nih, apa murni? Tidak ada. Lurus. Di bahasa Tanpa Arab ada apa? syarat nasuhan. Itu taubatan nasuha. Itu taubatan nasuha. Sebutnya taubatan nasuha. Pengertiannya bagaimana? Taubat dari apa taubatan nasuha itu? Dari kesalahan-kesalahan. Ya. Bisa salah, kenapa bisa salah? Kenapa orang itu bisa berbuat salah? Tidak tahu. Ada keinginan. Karena lalai mengingat Allah, lalai mempertimbangkan Allah, sehingga Allah itu diabaikan. Itulah ghaflah. Jadi taubat dari ghaflah, sumber dosa. Ya, untuk bisa namanya disebut taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya, semurni-murni. Terus yang bagaimana taubatan nasuha itu? Yaitu yang di ilmu Cirebon namanya ma'dum sorfin, ketiadaan yang murni. Apa Bu? Maksud sorry, ketiadaan. Ketiadaan yang murni. Jadi kalau kita lempar batu lagi tadi, kan laba itu batu cahaya yang melemparkan. Yang lain itu nggak ada. Puas dilempar. Yang lain itu nggak ada. Ketiadaan yang murni. Yang ada hanya Allah. Kuasanya Allah. Kita ada karena maunya Allah. Kita berasal dari Allah, bersama Allah, menuju Allah. Bahwa Allah itu lebih dekat dari itu bahasa Quran. Tafsir yang lain menyebut bahwa Allah itu lebih dekat daripada diri manusia itu sendiri. Jadi Allah itu lebih dekat terhadap Pak Sukron daripada Pak Sukron itu sendiri. Luar biasa ini. Itu nanti ada di Al-Hadid. Jadi kita sudah mentiadakan yang lain, meniadakan yang lain. Itu namanya ma'adum sorfin. Kalau sudah seperti itu, baru kita akan mencoba berdoa. Doanya begini. Doa pasti menangadakan dua tangan, seperti penyusun sari dua. Ya. Sekarang begini. Karena hati kita memohon ini dari di atas ulu hati, sedangkan tangan kanan ini lambang cahaya tadi sebelah kanan. Sebelah kanan kita adalah cahaya. Kemudian di mana lagi? Di depan kita adalah cahaya. Di depan berarti masa depan. Orang yang mempunyai orientasi kepada masa depan itu disebut orang modern. Orang cahaya. Benar sekarang. Dua sekarang ya. Dan dulu disebut orang modern dan sekarang disebut orang cahaya. Orang cahaya. Nanti ini untuk ilmunya ibu supaya nggak cemburu kalau suami itu main-main sama bidadari di surga nanti ya. Nggak ada hubungannya, tagih saya ya. Bukan dewek. Suaminya bukan. Kebanyakan bidadari. Ya itu nanti kita bicarakan. Paling tua ya. Kebanyakan Ya bidadari. ini ditembakkan ya. Kemarin sudah lam alif ya. Lam alif standar. Terus standarnya ilmu syatariyah yang paling rahasia saya babarkan, saya ajarkan. Tapi maaf, itu semuanya melatihnya harus dengan guru. Karena gurulah insya Allah yang akan mengukir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam ruhaninya. Ya, tanpa diukir susah. Ya, diukir oleh sang guru. Itu tugasnya guru. Kemudian
Saya turunkan semua. Ini la ilaha dan pundak kanan. Saya ulang dari pundak kiri. Ya. La ilaha illallah. Baru lam alif cahayanya adalah masih ditahan nafasnya. Robbana, nah ini baru ini sini ya. Robbana ini dialirkan energinya ke sini, ke kanan, ditembakkan ke masa depan. Robbana atmim lana nurona wa ghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, satu kali sudah. Terus lepas nafas Muhammadur Rasulullah. Apa sekali? Ya, nah, lihat peragaannya tidak terlihat sama sekali, lihat cuma begini aja tangannya, tapi begini, lihat saja dulu. Muhammad Rasulullah tetap ke sana arahnya ke atas, cuma energinya setelah atau sambil Robbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir itu ditembakkan dari telapak tangan kanan ke depan. Nah, Ibu tadi sedang lempar batu kan? Ya. Nah sekarang sedang lempar cahaya di angkasa luar. Nah, ini ketawa. Kita nggak akan lempar batu sembunyi tangan. Lempar cahaya mengajak yang lain, mengajak setiap orang yang beriman. Syaratnya ada keimanan. Nah, siapa orang-orang beriman itu? Orang-orang beriman adalah orang-orang yang paling keras untuk membela orang beriman yang lain. Tahu kalau orang beriman lain di pinggir neraka, dibiarkan nggak? Kita tarik, ya, tarik semua dengan lam alif cahaya ini. Ayo di belakang kita semua, ya, kemana? Ke masa depan yang gemilang, yang bercahaya, yang jelas, yang energinya itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah ada akhirnya. Unlimited tadi yang sudah dibicarakan. Jangan ujuk-ujuk lah unlimited, ada proses berpikirnya dulu. Seperti itu ya. Tidak ada batasnya. Itu ya. Saya ulang. Muhammadur Rasulullah boleh ditembakkan juga dari sini ke arah depan kan. Muhammadur Rasulullah digoyang ke depan boleh. Sedikit saja. Balik lagi. Ya, cukup. Jadi la ilaha ini apa? Narik nafas, ditahan dan dipukulkan ke hati kita yang berlapis-lapis itu. Illallah, dan pukulakan. Tetapi dipukulkannya tidak kelihatan secara fisik. Dan pukulakan itu dipukulkan sekuat tenaga energi yang ada pada kita, berteriak sekuat-kuatnya tanpa suara. Apa? Berteriak sekuat-kuatnya tanpa suara. Teriaklah sekuatnya, maka bergetarlah para penghuni langit. Minggir gitu. Ada bos yang lempar batu cahaya yang mau lewat gitu ya. Minggir semua. Ya, di situ dijaga oleh Al-Muqit yang maha meliputi.
dijaga, berarti tidak akan bisa. Kalau dijaga oleh Allah, itu tidak bisa ditembus oleh siapapun. Ya, kita itu menuju ke ru'yatul fuad, melihat dengan hati kecil, hati cilik, hati ruhani sedalamnya qalb, sesudah qalb. Ya, hati, di dalam hati ada fuadun. Itu ditembakkan minimal dari fuadun itu kepada Allah. Jadi melihat Allah dengan mata ruhani, ya. Jadi bukan melihat itu nanti ada wujud Allah, itu nggak pakai wujud-wujudnya kayak begitu. Ya, tapi Allah itu adalah sesuatu yang tanpa batas, tidak dipotong-potong oleh batas apapun, definisi apapun, ya, yang akan ditentukan oleh kita. Allah menentukan dirinya sendiri. Seperti itu. Apalagi kalau Pak Sukronnya ini pantas nggak ya diceritakan di sini? Gak apa-apa ya, nggak edit saja nanti. Adalah dengan ilallahnya itu sampai 3 kali. Ilallah, tenaga ruhani kita. Ilallah, ilallah. Nah, pada saat mabuk sambil itu yang bagian bawahnya Pak Supron dipencet gitu. Bukan yang ekornya, bukan. Ini di bawah ekor. Ya, itu perineum, jadi anusnya sampai begitu. Pada saat ilallah. Jadi seluruh tubuh itu dipuji kepada Allah. Setiap helai rambut kita akan menjadi pujine maring Gusti Allah. Waduh, masuk berat ke sana. Jadi pujine. Ada puji sih apa? Kalau mau kriteria Cirebon, puji iku doa. Nah, di sini Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, dipimpin oleh hati fuadun tadi. Yang dipimpin siapa? Seluruh tubuh. Yang dipimpin adalah setiap lembar dari rambut kita, dari atas sampai ke bawah. Itu semuanya dikoordinir oleh hati. Semuanya itu zikir puji maring Gusti. Ayo, siap? Kita coba. Ya, diulang lagi. Lakukan sendiri. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Cukup dilepas.
Apa rasanya Bapak? Kemana? Terasa kemana? Energi. Panas. Rasanya bagaimana? Ada nut-nut ini, Mas? Energi. Ibu Lemes, lemes. nangis, pengen nangis. Ya, betul. Apa? Nangis apa? Nangis tidak mau pisah dengan. Jadi ini diri kita setelah sampai sini, Allah ke sini, akhirnya pribadi kita, ruhani kita muncul tangan. Lepas ke sana dari asrar nantinya. Dari sini juga bisa. Lepas. Plus fisik kita di sini, tapi ruhaninya sudah bablas ke sana, nggak mau lepas dari. Nggak mau. Susah hidup di dunia itu. Kenapa susah? Kenapa hidup di dunia itu susah? Karena tidak ada kepastian. Coba baca surat Al-Fatihah, bacaannya enak dari depan, tapi begitu sampai di bawahnya, ya ada Malik Yaumiddin, ada Malik Yaumiddin itu runyam itu. Apa Malik? Jelaskan, rasakan surat Al-Mulk sebelum Anda tidur malam. Malik Yaumiddin itu ada di surat Al-Mulk itu, ya Mas. Kemudian iya karena Abu dua iya karena stain. Kalau ibadah enak, tapi yang namanya mohon pertolongan berarti kita terancam. Dalam ancaman, hidup kita dalam ancaman. Baru minta tolong apa sih? Ihdinas siratal mustaqim saya sudah jelaskan yang lalu. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim sudah saya jelaskan. Lanjutannya yang sangat pahit di dalam kehidupan dunia ini adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang kau murkai dan bukan pula orang-orang yang kesasar, orang yang sesat. Jadi semua orang yang hidup di dunia ini mempunyai potensi untuk menjadi orang dimurkai, mempunyai potensi untuk menjadi orang yang sesat. Kan runyam. Kita itu hidup tuh nggak tentram. Faktanya begitu. Faktanya begitu. Maka kita lari kepada Allah, jangan lari ke tempat lain. Lari kepada Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Lari kepada Allah. Ini matikan dulu sebentar bisa. Kita lanjutkan. Jadi pada waktu kita melempar apa Bu? Cahaya. Melempar cahaya. Melempar cahaya. Melempar cahaya. Ya, kita kan di situ berdoa, ya Allah besarkanlah Rabbana atmim lana nurana, cahaya kami. Cahaya saya apa cahaya kami? Jadi Anda tidak pelit ya. Ada anak, ada istri, ada sahabat, ada guru, ada murid, ada mahasiswa, ada tetangga, dan seterusnya. Nanya tuh sebanyak mungkin. Tapi yang terframe oleh orang-orang beriman saja. Kalau sudah keluar dari jalur keislaman, keimanan, ya sudah, itu menjadi hal yang justru tidak boleh sebenarnya. Insya Allah. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana, dan ampunilah kami lagi mohon ampun. Waghfir lana, terus innaka ala kulli syai'in qadir,
sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Pak Komar, yang paling penting bagi kita, kan kami nih, kita, kekuasaan Allah itu dalam bidang apa? Yang paling penting, urgent bagi kita apa, Pak? Iman Islam. Ayo, jangan jauh-jauh ke sana-sana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ampunan. Iya, kekuasaan Allah, kemampuan Allah untuk mengampuni kita. Itu yang paling penting itu. Ya tidak dimurkai. Enggak, pokoknya minta ampunan, enggak usah pakai engkoe. Biar apa? Enggak usah. Tanpa sebab. Wis pokoknya ampunan udah. Titik udah. Yang paling penting itu ternyata kita tuh berhajat kepada Allah itu supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Betapa repotnya saya ketemu dengan orang yang saya cintai saat itu, saya lagi cinta monyet. Aduh, kancingnya kurang pas. Wah, kotor. Aduh, sisirannya kurang apa? Kurang segala macam. Saking bingungnya itu zaman saya masih kecil itu, Pak. Masih remaja gitu ya. Betapa repotnya gitu ya. Aduh, nanti dimaafkan enggak ya? Oh, nanti dia dimaklumi. Oh, jadi serba melihat diri kita itu serba enggak sempurna. Itu terhadap manusia. Apalagi terhadap yang maha sempurna. Nah, supaya kita bisa disebut al-insan al-kamil. Ya, al-insan al-kamil siapa? Ya artinya orang yang ya sudah cukuplah kesempurnaannya itu dengan diampuni segala ghaflah kita lah kalau, atau segala perhatian kita kepada selain Allah. Kita menjadi ma'adum sorfin, ketiadaan yang murni, yang pandeng, yang diangan-angan, yang dicita-citakan, yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Kita pengen terus tanpa batas bersama Allah dalam keadaan yang dijanjikan sendiri, bukan janjinya kita, janjinya Allah. Cahaya di sebelah kanan dan cahaya di depan kita. Di masa depan kita energi yang tidak ada selesainya. Itulah yang namanya bako. Ketika Profesor Kiai Haji Aksin Salam Muhammad itu menanyakan kepada saya, Pak Bambang senang tasawuf ya? Iya, Kang Aksin. Pak Bambang tuh fana ya? Fana ya? Saya diam. Enggak. Gitu. Matanya melek sambil mata saya sipit. Enggak, gitu ya. Loh, terus apa? Bako. Itu yang menjadi cita-cita kita. Bako. Apa? Bako. Setuju nggak? Selamanya bersama Allah. Coba lihat di dalam mana tafsir Qur'annya. Di dalam surat Al-Hadid tadi ya. Al-Hadid, setelah At-Tahrim Al-Hadid, besi, itu disebut juga tentang orang-orang yang ahli surga itu yang mendapatkan cahaya dari sebelah kanan dan di depan. Lagi enak-enak begitu, bagaimana dengan sebuah tafsir yang ada di footnote di bawah sebelah kiri, Mas? Cari tentang awal, akhir, batin, dohir, batin, batinu. Yang itu di surat Al-Hadid, di footnote yang di bawahnya, penjelasan tentang dohir, batin, awal, akhir. Tolong dibacakan footnote-nya aja. Yang awal ialah yang telah ada sebelum segala sesuatu ada. Stop. Yang telah ada sebelum segala sesuatu ada, awal. Terus Yang akhir ialah yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah.
ialah yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah. Itu tafsir. Nerima nggak dengan penjelasan itu? Hah? Nerima nggak? Ya, Allahnya iya, ya. tapi nerima nggak dengan kondisi itu? Iya terima. Tadi katanya bako. Tadi katanya bako. Kita akan tercerabut dari Allah, dari kondisi mendapat cahaya di kanan kita, masa depan kita selamanya. Katanya bako. Nerima nggak dengan keadaan itu? Nangis saya sudah mau ya Allah. Saya dilenyapkan lagi enak-enaknya. Iya nggak? Sekarang saja belum masuk surga, nggak mau, nggak terima kalau itu ada. Kalimat yang seperti itu, makanya tinjauan tasawuf mungkin akan berbeda. Nggak terima, nggak mau dipisah dari Allah. Gitu. Tidak masuk ke wilayah logika, itu logika. Ayo gimana? Islamnya apa? Iya wis, bako. Kalau akhir nanti enggak terpisah. Akhir sampai kapan akhir tetap Ada, tetap ada kan? Kalau tafsiran itu kan nantinya Iya, akhirnya iya. cuma Allah aja. Nah, iya. Kitanya nggak ada. Kita nggak ada. Terus kita pengen bagaimana? Saya kan sudah beribadah kepada Engkau, itu harapannya adalah tetap bersatu dengan Engkau, tetap dilindungi oleh Engkau, tetap berada di dalam diri Engkau ya. Kok sampai nggak ada sih bagaimana? Terima? Nggak mau terima. Jerit saya itu, nggak mau ya Allah. Ma'adum sorfin itu meniadakan sesuatu dengan murni kecuali, nah itu la ilaha illallah. Itu lam alif itu seperti itu, meniadakan sesuatu yang selain Allah, meniadakan secara peniadaan secara murni. Pengen apa ya? Pengen Allah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu karangan siapa? Ya sudah, kita nurut pada Allah. Dunia hasanah apa nggak tahu. Jare Pak Sukronnya, kalau sedang itu tuh gereng-gereng coba. Bilang coba, enak pak gitu. Iya enak kan nurut pak. Harus begitu nurut pada, nah, gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu seperti itu. Kita tidak tahu hasanahnya dunia kayak apa. Pokoknya bagaimana? Pokoknya doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kayak apa? Ya tidak tahu. Hasanahnya dunia. Ya. Apakah hanya secara fisikal atau rohania atau jasmani rohani atau apa? Terserah pada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirat yang hasanah bagaimana? Enggak tahu. Pokoknya saya sih disuruh doa seperti itu saja. Enggak ada motivasi apapun juga. Tidak terbayang nantinya ada mobilnya, ada uangnya, ada apanya, ada pangkatnya segala. Tidak terbayangkan itu semua. Allah nyuruh begitu, ya Allah saya pengen dunia tuh hasanah. Hasanahnya enggak tahu, terserah Engkau. Hasanah bagi saya. Saya hanya menjadi abid hamba Engkau. Padahal namanya Abdullah itu adalah hamba Allah, berarti ucapan yang penuh dengan kasih sayang. Nggak ada ucapan yang lebih sayang. So, yang telah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian yang diberi sekelilingnya dengan keberkahan luar biasa. Kemana Muhammad? Wah, kita sangat beruntung. Rasanya kita tidak merasa rugi. Hidup ini adalah keberuntungan yang besar karena kita tercantum sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sangat beruntung. Kita menjadi orang yang sangat beruntung. Ditambah lagi Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sangat beruntung. Ya, ini perasaan
tadi Robbana atina doa sapu jagat itu harus kita satu. Tapi tetap kan seperti Al-Fatihah. Ditutupnya apa? Ini doa sapu jagat tadi. Wakina ada akan pelihara kami dari siksa api neraka. Ya Allah jangan, ya Allah pula mboten purun nabi bendu panjenengan. Kalau bahasa Cirebon gitu. Saya nggak mau kalau saya dimarahin. Apalagi dibendu di lempar dah. Namanya kita sudah susah payah bekerja, pulang ke rumah dimerenguti istri, mau nggak? Kan tidak. Kalau itu yang merenguti Gusti Allah gimana? Nggak mau. Apalagi sampai dicaci maki, apalagi sampai diazab di dalam neraka. Neraka itu merupakan perwujudan dari marahnya Allah, ketidakridhoannya dari Allah. Mau tidak? Merenguti Rabi bagi beli gelemja. Ya, wajah kecut dari seorang istri sedang nggak mau. Apalagi sampai yang sangat ekstrim azab dari Allah. Ya, berarti kan senafas tuh antara doa sapu jagat dengan surah Al-Fatihah, seirama ya, tidak bertentangan. Yang paling tidak mau apa? Yang paling tidak mau kita itu kita terpisahkan dari Allah. Tidak mau. Ya, syukur. Kira-kira begitu ini tinjauan tasawuf. Kalau sana tinjauan tasawuf ya saya ngeyel ikan asin. Karena sudah apa yang diminta Bapak Bambang Bakor. Satu kata saja. Gak banyak-banyak. Bakor. Itu ya dari cahaya itu energi tadi. Jadi pada waktu kita dor ke sana, yang terlemparkan ke sana itu bukan cahaya lagi, sudah diri kita sendiri. Gelundung itu kok wah sumbuh di parane. Itu udah fly dan itulah asrar. Rahasia-rahasia Allah. Ya, nyampe ke sana. Ini landasan-landasan itu syatariyah sampai nanti ke asrariyah itu landasannya seperti ini, Pak. Kan landasan rohani seperti ini. Ya, ya monggo guru lain yang ngajarin. Kalau saya tidak sanggup. Ya, merupakan prereq atau prasyarat untuk bisa kepada asrariyah adalah hal-hal yang rahasia ini kita sudah diberi karunia itu, rasa cinta, rasa kangen, rasa apa lagi, tidak mau terpisahkan itu sudah hadir terlebih dahulu. Kalau tidak, ya hanya sekedar pengetahuan saja yang ada di benak manusia itu. Seperti saya tanya ke Pak Didin, dosen YIN, Pak Didin di Belanda 5 tahun itu oleh-olehnya apa? Oleh-oleh loh Mbak. Oleh-olehnya adalah cerita. Cerita apa? Saya punya beberapa orang guru besar di sana. Terus mereka hafal Quran, bukan berita hebat itu, hafal Quran. Terus tapi mereka tidak percaya adanya Allah. Benar kata Al-Quran bahwa mereka itu menganggap Al-Quran itu adalah dongeng orang terdahulu. Kan begitu. Aduh. Saya lebih baik jadi saya. Saya lebih jadi saya daripada dari guru besar yang gajinya besar. Orangnya besar. Tapi saya perutnya besar. Yang apanya segala macam besar gitu, tapi nggak punya sedikit pun di dalam hatinya. Punya kebesaran. Nggak punya kebesaran di dalam hatinya. Tidak ada kebesaran. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau sudah nggak ada pertanyaan ya sudah cukup. Ini tentang lam alif ditutup dulu nanti kita cahaya. offline. Oh baik, ini
ada pembicaraan rahasia katanya. Ditutup dulu baru nanti offline kepada para pendengar yang insya Allah menjadi orang yang berbahagia karena mendapatkan cahaya yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan kita semuanya bersama di dunia dan di akhirat, dan dijauhkan dari segala macam bendunning Gusti Allah. Amin. Rabbana atmim lana nurona wa ghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurona wa ghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.